Nah, setelah tadi kita sudah memahami di langkah ketiga ya, bagaimana kita bisa mengeksekusi tugas kita sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Nah, sekarang kita akan membahas ke strategi yang keempat atau strategi yang terakhir, teman-teman, yaitu review dan juga improvement. Di mana setelah tugas itu selesai, teman-teman, di sini waktu kita lah untuk mereview gitu ya, apakah tugas yang sudah kita kerjakan itu sudah sesuai atau butuh perbaikan sebelum kita akhirnya memberikan kepada pelanggan kita, gitu ya. Kenapa ini menjadi penting? Yang pertama, sebentar. Yang pertama adalah untuk memastikan kualitas nih ya. Jadi kualitas kita mulai dari aspek tugasnya itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan belum sih? Sesuai dengan apa yang diharapkan belum sih? Nah, itu adalah untuk memastikan kualitas kerja kita sudah oke. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi dari kesalahan gitu ya. Jadi mengidentifikasi kesalahan ini adalah memastikan bahwa kita udah masih ada yang salah nggak sih gitu ya dari proses yang sudah kita kerjakan gitu ya, atau masih ada yang terlewat, ada yang hal-hal yang waduh masih ada yang belum di input misalnya. Nah, itu juga proses di mana kita bisa mengidentifikasi kesalahan. Selain itu juga di sini juga sebagai peluang untuk perbaikan sebelum kita akhirnya memberikan, daripada nanti banyak feedback yang kurang positif gitu ya, banyak kesalahan, sebaiknya kita mulai dari kita dulu nih mengecek gitu ya. Di sinilah peluang kita untuk melakukan perbaikan gitu ya, untuk meningkatkan dari segi efektivitas tugas dan juga kualitas dari tugas kita. Dan yang terakhir tentu saja sebagai pemenuhan tujuan dan juga target kita. Di sini adalah langkah di mana kita bisa memastikan bahwa hasil kerja kita itu memang sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Oke, nah dalam review dan juga improvement itu sebenarnya ada banyak teknik ya. Salah satunya ada teknik yang namanya PDCA. Tapi di kursus online ini saya tidak akan membahas melalui teknik PDCA. Saya akan menggunakan teknik yang baru atau mungkin teknik yang berbeda. Itu adalah menggunakan teknik yang namanya OODA atau OODA loop ya. Jadi OODA loop itu kepanjangan dari observe, orient, decide, dan juga act. Ini adalah model ini teman-teman. Model pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh kolonel militer Amerika Serikat John Bion. Nah, ini fotonya ya John Bion. Jadi model ini ditetapkan dalam proses perang. Jadi biasanya si John Bion ini adalah memberikan model OODA loop ini untuk proses perang, teman-teman. Karena kan kalau zaman perang itu kan harus pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan harus cepat. Kita harus bisa mengambil keputusan sebelum lawan itu menyerang gitu. Nah, ini mengibaratkan kita juga dalam tugas, dalam pekerjaan kita juga harus bertindak lebih cepat gitu ya. Bertindak lebih cepat dalam pengambilan keputusan sehingga teman-teman bisa memenangkan, waduh, kayak perang gitu ya. Memenangkan dari tugas yang sedang teman-teman kerjakan. Oke, kita bahas satu persatu ya tentang si OODA loop ini.